Ya, meski tagar kabur aja dulu sekilas hanya seperti tagar biasa, nyatanya banyak orang Indonesia yang benar-benar ingin pindah ke luar negeri. Terkait hal ini saya akan berbincang dengan pengamat pendidikan sekaligus konsultan karir dari platform Jurusanku, Inalim, dan analis dari Drone Emprit, Ismail Fahmi. Halo, selamat malam Mbak Ina dan juga Mas Fahmi, apa kabar ini? Selamat malam. Baik. Baik. Saya langsung ke Mas Fahmi terlebih dahulu nih. Mas Fahmi, ini gimana sih awalnya sehingga tagar kabur aja dulu ini bisa bermula dan pencetusnya bisa diketahui nggak menurut analisis dari Drone Emprit? Iya, betul. Ini sebetulnya sudah cukup lama ya, hampir sebulan yang lalu. Kalau dari tangkapan Drone Emprit, tagar ini ada di tanggal 14 Januari. Ya, pada tanggal itu ada akun HRD Bacot ya. Ya, dia kemudian bertanya, mungkin dalam bentuk joke gitu ya, masa iya kita harus hashtag kabur aja dulu ke Vietnam gitu kan, karena melihat perkembangan negara lain kok udah bagus, kita udah kebalap sama Malaysia, Singapura, sekarang Vietnam dan seterusnya gitu. Dan itu ternyata sangat menarik ya, mendapatkan respon yang sangat tinggi dan akhirnya ada seperti akun influencers yang lain, itu seperti Dr. Berlian Idris gitu. Kemudian dia nanyain, ngumpulin kepada netizen, ayo siapa yang punya info loker di luar negeri misalnya, tolong share sini, hashtag kabur aja dulu. Nah, model-model seperti ini ya, di media sosial itu kayak seperti call to action. Call to action itu apa? Ayo, siapa yang punya informasi silakan di-share. Dan itu menarik sekali. Itu teknik yang menarik untuk membuat engagement yang tinggi, yang menyebabkan tagar kabur aja dulu itu menjadi sangat seksi gitu. Dan ini kemudian juga sangat relevan dengan situasi yang sekarang ya, dengan seperti alasan tadi ya, melihat kondisi di Indonesia, terus kemudian makin sulit, kemudian juga banyak ternyata warga Indonesia yang cukup berhasil kan, ada di luar negeri gitu. Dan termasuk ada misalnya ini contoh sampai sekarang, di mana pengalaman yang di Amerika, studi di sana, kerja di sana gitu. Dan karena perkembangan di sana misalnya nih, dengan Trump dan politiknya sekarang, mereka juga bilang, jangan ke Amerika dulu. Sekarang kondisinya juga nggak lebih baik gitu. Anggaran di-cut, sama seperti di Indonesia juga kan, banyak pemotongan. Kalau misalnya melahirkan di Amerika juga nggak mudah dan seterusnya. Jadi ada semacam pertukaran informasi antara mereka yang di Indonesia dengan mereka yang ada di luar negeri gitu. Oke, berbagi informasi tentunya akhirnya mendapatkan engagement yang tinggi. Nah, kalau dilihat dari latar belakang usia, pendidikan dan juga jenis kelamin ini, sebenarnya siapa saja yang tertarik atau memberikan perhatian lebih dengan tagar ini? Ya, dari sisi usia itu kalau saya tangkap, kita analisis ya, ada sekitar 5.000-an netizen yang ikut aktif ya, ikut aktif dalam percakapan ini. Dari kelompok grup itu paling besar itu antara usia di bawah 18 tahun itu ada sekitar 38%. Ya, usia antara 19 sampai 29 tahun itu paling banyak itu 50,8% ya. Dan sisanya usia di atas 30 tahun itu relatif kecil lah, 5%, 6% kayak gitu. Jadi ini kalau dilihat memang banyak kan generasi milenial, generasi Z kan ya. Jadi karena mereka melihat situasi yang di Indonesia dan peluang yang di luar negeri gitu ya. Dan kalau dilihat dari sisi gender gitu ya, dari jenis kelamin mereka, kebanyakan laki-laki. Ya, jadi sekitar 59% ini kita tangkap itu laki-laki itu, sekitar 49% itu perempuan. Oke, ternyata banyakan laki-laki ya. Nah, saya ke Mbak Ina. Mbak Ina, analisa Mbak Ina sendiri dengan tagar kabur ke luar negeri ini kira-kira apa aja sih alasannya kalau Mbak Ina selama ini bisa bisa mengetahui alasan utama terkait dengan mungkin ada yang mengejar pendidikan kah atau pekerjaan kah atau memang karena alasan ya sudah tidak percaya lagi dengan negara ini begitu. Bagaimana tanggapannya Mbak Ina? Ya, variabelnya tentunya banyak ya. Tapi kalau kita menarik dari analisa kata-kata Mas Fahmi tadi ya, bahwa hashtag kabur aja dulu ini seksi di kalangan anak muda begitu. Karena kalau kita tabrakkan dengan profil anak-anak muda sekarang atau istilah sekarang banyak istilahnya Gen Z gitu ya, yang mana mereka itu cenderung tidak tahan lama kan di satu perusahaan. Jadi kalau menemukan sesuatu yang tidak disukai itu cepat sekali untuk loncat ke perusahaan lain. Kalau ada yang nggak happy mereka loncat lagi. Nah mungkin kalau sudah merasa kehabisan juga di Indonesia, pindah korporasi kok nggak ada yang ketemu yang mereka pas.
Jadi mereka mulai ngelirik ke luar negeri gitu, karena kan rumput tetangga selalu lebih hijau nih ya. Nah, padahal saya berani jamin kalaupun kita pindah-pindah pasti akan ketemu lagi hal yang tentunya pasti ada aja yang kita nggak suka. Jadi kalau kita ngelihat usianya tadi dari Mas Fahmi, antara 19 sampai 29 tahun, ini umumnya berarti usia sudah lulus SMA ya, sampai ke awal-awal mulai bekerja. Nah ini kan memang masih mencari jati diri ya, berusaha menemukan pekerjaan yang pas untuk mereka. Tapi kalau menurut Mbak Ina sendiri, pindah ke luar negeri ini tindakan yang positif atau justru negatif, mengingat bahwa ya kita tahu tadi Mbak Ina juga menceritakan bahwa Gen Z ini kan kebanyakan yang istilahnya dalam tanda kutip labil begitu ya, tidak betah di satu tempat begitu berlama-lama. Bagaimana Mbak Ina? Halo Mbak Ina? Ya, halo. Oke, bagaimana Mbak Ina? Bagaimana Mbak Ina melihat dengan Gen Z ini yang tadi Mbak Ina mengatakan bahwa mereka kan istilahnya tidak betah begitu berlama-lama, biasanya suka labil begitu ya. Nah, ini apakah ada dampak positifnya atau dampak negatifnya nggak Mbak? Untuk ke luar negeri? Iya. Ya. Tentunya ada bagusnya. Kalau saya lihat tagar kabur aja dulu, ada kata dulu, itu sebetulnya kan nggak permanen ya. Tapi akhirnya pembicaraan yang muncul di media sosial jadinya pindah gitu. Kalau pindah kan kesannya permanen. Dan malah ada pembahasan tentang kewarganegaraan pindah. Nah itu kan lain cerita lagi. Jadi kalau memang kembali ke tagar kabur aja dulu yang sifatnya sementara untuk mencari pengalaman, menurut saya positif sekali ya. Supaya kita bisa memiliki global dexterity, jadi punya cross cultural understanding, jadi bisa merasakan bagaimana sih profesionalisme bekerja di luar negeri, supaya tahu begitu ya, bagaimana mereka etos kerjanya seperti apa. Jadi setelah mereka belajar, saya berharap suatu hari kalau mereka kembali ke Indonesia itu kan bisa memperbaiki etos kerja yang ada di Indonesia selama ini, karena di luar negeri itu sebetulnya kan profesionalisme, masalah time management itu kan berbeda, supaya mereka tahu dan bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan orang dari berbagai budaya, bagaimana rasanya bekerja sama dengan orang Singapura, dengan orang India, dengan orang Eropa gitu ya, supaya kita tidak rendah diri, supaya kita juga bisa berargumentasi gitu ya, tidak asal mengalah gitu ya, bisa berdebat dengan mereka sehingga tidak direndahkan. Jadi menurut saya ada banyak faktor positif kalau mereka mau mencoba belajar dan bekerja di luar negeri. Tapi kalau dari faktor negatifnya sendiri, ada nggak sih Mbak Ina? Mengingatkan selama ini kalau kita ketahui bersama banyak influencer ataupun siapapun begitu yang pendidikan di luar negeri atau tinggal di luar negeri dengan bekerja, biasanya kan suka memberikan yang positif-positif saja begitu. Nah kalau selama pengalaman Mbak Ina sendiri bagaimana? Betul. Selama ini juga ada faktor karena kemudahan media sosial ya. Jadinya banyak influencer dari luar negeri yang bekerja di luar negeri membagikan info hanya yang positif-positif saja. Nah itu yang membuat anak muda kita juga merasa wah enak sekali di luar negeri. Padahal tadi ya, setiap negara pasti ada sisi positif, pasti ada negatifnya. Tadi kesannya gajinya tinggi, tapi kalau kita bicara pajak, sebetulnya pajak penghasilannya juga cukup tinggi, progresif kan ya, tergantung makin tinggi kita jabatan dan gaji, sebetulnya pajaknya juga makin besar, bisa mencapai 40%, sehingga take home pay atau income yang uang yang beneran kita bisa bawa pulang terlebih dahulu itu nggak semuanya, nggak utuh gitu, karena kan diambil bisa aja untuk dana pensiun, sehingga pemerintah tidak terbeban nantinya pada saat kita sudah senior atau sudah berusia tua gitu ya, untuk fasilitas kesehatan dan lain-lain. Jadi ya, dan masalah waktu juga ya di luar negeri. Di kita misalnya kalau kita lihat jalan gitu, ada tukang bangunan gitu membetulkan jalan, kadang sering kita lihat satu orang yang bekerja, dua orang mungkin nungguin, nongkrong, hanya ngerokok dan ngeliatin. Kalau di luar negeri itu nggak ada seperti itu. Jadi masing-masing membangun rumah aja, saya bisa melihat, saya pernah melihat itu hanya butuh 5 orang dan setiap orang itu memang sibuk sekali. Mereka tidak mencuri waktu gitu. Dan biaya hidup juga harus dipahami betul ya Mbak Ina ya. Ya tentunya biasanya lebih mahal daripada di Indonesia.
Oke. Betul. Biaya hidup memang lebih mahal. Baik, saya sekarang ke Mas Fahmi lagi. Mas Fahmi, kalau dari analisa atau pengamatan Drone Emprit ini, kira-kira negara mana? Tadi Mas Fahmi sempat menyebut Vietnam. Kenapa Vietnam nih? Warganet ini memilih Vietnam, dan apakah ada negara lain dan alasannya apa? Jadi sebetulnya kalau kaitannya dengan kabur aja dulu itu memang lebih banyak terkait pekerjaan ya. Dan negara yang paling banyak dibahas itu adalah Jepang, Malaysia, dan Qatar gitu. Nah, kenapa Vietnam disebut? Itu yang di awal-awal saja. Pas awal-awal kenapa? Karena dulu kan Vietnam kan di bawah kita gitu. Dan ternyata sekarang sudah lebih maju, dan sekarang pun juga kita lihat ada taksi baru yang berseliweran warna biru itu kan, itu kan dari Vietnam. Jadi kita sudah banyak ketinggalan. Itu sebagai salah satu contoh saja bagaimana kalau ingin membuka wawasan kita, anak muda ini, bagaimana ketinggalan bangsa kita, misalnya etos kerjanya seperti Mbak Lim tadi sampaikan. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja di sekitar kita. Bahkan nggak perlu lagi juga ke Singapura, ke Malaysia, lihat aja di Vietnam gitu. Ketika di sana udah etosnya udah sangat jauh berbeda. Tetapi terkait dengan negara yang banyak dituju, itu memang seperti Jepang, itu, Malaysia, Qatar itu paling banyak disebut gitu ya, sebagai destinasi tujuan tempat kerja barangkali gitu ya, terkait dengan tagar yang dibahas ini. Dan mereka juga bisa banyak membahas juga misalnya biaya pindahan, tentang persyaratan visa, dokumen, bagaimana dengan negara satu dengan negara yang lain, kemudian juga risiko ya, tantangan yang mereka hadapi ketika ada di sana. Dan yang paling menarik memang dorongannya apa sih mereka kemudian sampai rame ini frustasi dengan kondisi di Indonesia. Jadi, rasa frustasi ini sebetulnya yang banyak mendorong percakapan ini sangat tinggi. Kalau alasan bikin kerja banyak ya. Apa aja contohnya misalnya? Frustasinya itu apa saja, Mas Fahmi? Kalau bisa dijelaskan mungkin selama diamati oleh Drone Emprit, kira-kira apa alasan yang membuat mereka frustasi terhadap Indonesia? Salah satu yang banyak dibahas kan terkait dengan ASN sampai berdemo ya. Ada tunjangan, mereka mau riset, mereka bekerja, ada tunjangan kinerja, kok nggak dikeluarkan gitu. Kemudian juga ada misalnya mau bisnis baru di Indonesia. Akhir-akhir ini kan banyak masalah ormas yang banyak menghambat juga gitu. Jadi banyak sekali kesulitan kalau mereka mau memulai. Bahkan juga ada itu bikin UMKM itu cost-nya tuh sampai sebulan tuh harus ngeluarin 20 juta misalnya gitu. Itu hal-hal yang membuat kok susah sekali di Indonesia itu. Melakukan sesuatu yang bagus pun seperti kurang dapat dukungan, berpihakan gitu dari pemerintah. Jadi harus berjuang sendiri. Jadi ini salah satu ya yang beberapa alasan yang mereka rasa kok di Indonesia itu kurang bagus situasinya saat sekarang. Apalagi kondisi dengan anggaran yang banyak dipotong ini kan, ini masalah jadi lebih banyak lagi. Baik, Mas Fahmi. Saya terakhir ke Mbak Ina lagi. Mbak Ina sebagai seorang praktisi pendidikan juga nih, Mbak Ina, ada nggak saran bagi kita masyarakat yang tentunya ingin keluar negeri dulu untuk bisa menghilangkan frustasi ini? Kira-kira apa saran Anda? Ya, pastikan jalur yang legal ya, jangan jalur ilegal, dan hati-hati dengan banyaknya penipuan ya, agen-agen yang menawarkan untuk kerja di luar negeri dengan kita harus bayar dulu, ujung-ujungnya nggak berangkat, atau di situ hati-hati sekali kan, kerja semacam apa gitu ya. Jadi menurut saya mungkin jalur pendidikan itu salah satu yang paling cukup peluangnya besar untuk bisa bekerja setelah kita belajar, bahkan kita bisa belajar sambil bekerja, seperti program-program Ausbildung dari Jerman yang mumpung lagi dibuka, karena tidak selalu dibuka ya, program apprenticeship itu sekian hari bekerja, sekian hari kuliah, dan itu kita mendapatkan diploma, dan itu udah digaji 50%. Nah, jadi sambil kita bisa mendapatkan penghasilan, misalnya kayak robotik gitu ya di Jerman, itu gaji kurang lebih 700-an euro lah satu bulan. Biaya hidup kalau di kota kecil ya bisa 600-700 euro, tapi itu kita sambil kuliah kerja dan dapat diploma gitu. Jadi dapat ilmu, dapat bahasa, dan juga dapat
pekerjaan, setelah itu kan baru kita bisa mendapatkan gaji full time. Menurut saya lewat jalur pendidikan itu lebih baik, tapi jangan juga ilegal. Banyak juga yang kemudian apply visa pelajar ke universitas atau college abal-abal, sampai di sana itu nggak kuliah, jadi hanya bekerja. Hati-hati kalau sampai ketahuan dan dideportasi, itu riwayat kita di mata internasional udah jelek banget. Jadi suatu hari kalau mau apply visa lagi, bahkan visa turis, itu selalu ada formulir, selalu ada pertanyaan apakah pernah dideportasi gitu. Dan itu bisa selamanya kita nggak bisa keluar negeri lagi jadinya. Oke, baik Mbak Ina dan juga Mas Fahmi, terima kasih sudah memberikan insight-nya kepada kami. Semoga saja ini masyarakat semakin bijak nih, tidak ikut-ikutan langsung memutuskan untuk kabur ke luar negeri dulu, begitu, tetapi bisa mengetahui terlebih dahulu begitu ya, positif dan juga negatifnya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam dan salam sehat. Selamat malam Mas Iqbal.